4 pelaut muslim legendaris yang keberadaannya pernah bikin barat merinding. Kamu suka film atau buku bertema pelayaran atau bajak laut? Kalau kamu menjawab ya, pasti kamu bakal sangat jarang mendengar nama seorang muslim yang tersama dalam karya-karya tersebut. Ya, banyak orang yang berpikir kalau di zaman perbajak lautan orang-orang muslim masih bergulat dengan unta dan padang pasir. Padahal yang sesungguhnya tidak demikian. Mungkin tak banyak yang percaya, tapi ternyata ada banyak para muslim yang merupakan ahli pelayaran dan bahkan beberapa dikenal pula sebagai bajak laut. Bukan yang ecek-ecek, para pelaut muslim yang diketahui ternyata sangat keren. Mereka memiliki kemampuan luar biasa yang benar-benar disegani dunia. Siapa saja orang-orang tersebut? Simak dengan baik video berikut ini. Laksamana Cheng Ho. Nama pelaut muslim yang satu ini sudah sangat terkenal di antero jagat. Ekspedisi Cheng Ho dicatat sebagai pelayaran dengan anggota terbanyak dan kapal kayu paling besar hingga saat itu. Cheng Ho membawa kurang lebih sebanyak 27.000 awak kapal dalam pelayarannya. Berbekal dengan izin kaisar di dinasti Ming, Cheng Ho melakukan berbagai ekspedisi, mulai dari India, Asia Tenggara, bahkan hingga ke Afrika. Di Indonesia, Cheng Ho sempat singgah ke beberapa tempat seperti Kesultanan Aceh, Semarang, dan Kerajaan Majapahit. Uniknya, dengan armada sebesar itu, Cheng Ho tidak pernah sama sekali melakukan penjajahan di daerah yang dia singgahi. Cheng Ho juga merupakan muslim yang taat. Di setiap perjalanannya, dia selalu menjalankan perintah sholat 5 waktu. Impian terbesar Cheng Ho adalah agar dia dapat pergi berhaji ke tanah suci seperti kakeknya. Sampai-sampai dia mengutus seorang pelukis untuk menggambar tanah suci untuk ditempelkan di ruang bilik kapalnya. Sayang semua itu tidak kesampaian. Cheng Ho wafat pada pelayaran terakhirnya di India. Namun jasa Cheng Ho sangat luar biasa karena dia telah berhasil menunjukkan bentuk sebenarnya dari peta dunia. Ada juga beberapa rumor yang menjelaskan bahwa Cheng Ho menemukan benua Amerika dahulu sebelum Columbus. Si jenggot merah Barbarossa. Khairuddin Barbarossa memiliki banyak sebutan di negeri Eropa, yaitu si janggut merah, Dua Divalo atau si setan, dan sang pemilik segala kejahatan. Namun bagi kaum muslim, dia adalah pahlawan yang sejati. Sebutan-sebutan tersebut disamatkan pada Khairuddin karena keahliannya dalam dunia pelayaran. Sebelumnya bersama saudara-saudaranya, dia hanya seorang anggota kapal biasa. Namun melihat penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang pasukan Crusader terhadap para pedagang muslim, Khairuddin bersaudara jadi ikut turut tangan. Berbekal dengan satu kapal, Khairuddin dapat mengalahkan dan merebut banyak kapal para kesatria salib. Itulah mengapa dia dijuluki dengan nama-nama yang mengerikan. Namun sebenarnya kelompok Barbarossa hanya akan menyerang jika kapal para pasukan salib yang menyerang terlebih dahulu. Barbarossa akhirnya menjadi seorang bajak laut yang ditakuti oleh orang-orang Eropa. Namun bagi seorang muslim, dia adalah seorang pejuang yang sejati. Ketenaran Barbarossa membuat dirinya mendapatkan posisi admiral tertinggi dari Kesultanan Turki. Daerah kekuasaan Barbarossa sangat luas, mulai dari laut di Mediterania hingga Andalusia dalam pengawasannya. Barbarossa merupakan momok bagi kerajaan-kerajaan di Eropa. Ahmad Ibnu Majid. Pelaut yang satu ini memiliki julukan singa lautan. Dia berlayar mengarungi luasnya samudra sebagai navigator seorang pelaut terkenal, Vasco da Gama. Kemampuan ilmu pelayarannya ternyata sudah ada sejak dia masih sangat kecil. Hingga akhirnya dia membuat sebuah kompas sendiri dengan 30 mata angin. Hal tersebutlah yang membuat Vasco da Gama tertarik dengan Ahmad Ibnu Majid. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengajaknya berlayar. Rombongan tersebut akhirnya berlayar hingga ke Teluk Harapan di Afrika. Sebelum akhir hayatnya, Ahmad bin Ibnu Majid juga pernah menulis sebuah buku catatan pelayaran yang hingga kini sangat berguna bagi pelayaran dunia. Turgut Reis. Semenjak wafatnya Barbarossa, muncul bakat-bakat baru penggantinya. Dia adalah Turgut Reis, seorang laksamana muda yang lihai dalam ilmu kelautan.
Sebelumnya dia bekerja pada pasukan laut Spanyol Andrea Doria, namun dia segera kembali ke Turki dan bergabung dengan pasukan Ottoman. Akhirnya Turgut menjadi musuh bebuyutan mantan majikannya Andrea Doria. Turgut menjadi ancaman besar bagi kerajaan Spanyol, terutama Laksamana Andrea Doria. Berkali-kali Turgut membodohi Doria dengan strategi-strateginya. Karena ketenarannya itu, Turgut akhirnya benar-benar menggantikan posisi Barbarossa sebagai admiral tertinggi di kerajaan Ottoman. Itulah 4 pelaut muslim legendaris yang keberadaannya pernah bikin Barat merinding. Terima kasih buat kamu semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.